Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada para punggawa Garuda. Kalian luar biasa, kalian telah berjuang sejauh ini dan teruskan perjuangan kalian. Kami tetap di belakang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para penggemar setia Timnas Indonesia, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Oke teman-teman, akhirnya kita harus mengakui ketangguhan Timnas Jepang. Malam ini pertandingan antara Timnas Indonesia versus Jepang pada lanjutan kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026 pada pertandingan ke-10 telah berakhir. Dan Indonesia kalah dari Jepang dengan skor cukup telak, yaitu 6-0. Namun teman-teman, kembali kita harus menyadari bahwa tim sekelas Jepang memang bukan lawan kita, atau dia tidak setara dengan kita dalam hal kualitas. Karena dari ranking FIFA saat ini Jepang bertengger di ranking 15 dunia. Sementara kita berada pada ranking 117 atau 116 kurang lebih setelah kemarin Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina. Namun pertandingan ini sebenarnya sudah tidak lagi menentukan apa-apa maksudnya, karena dalam kualifikasi ini Timnas Indonesia secara resmi telah lolos ke round 4. Setelah kemarin alhamdulillah Timnas Indonesia bisa menekuk Cina di Gelora Bung Karno dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Rumene dari titik putih. Namun walaupun lewat titik putih, ya menang tetap menang. Karena dalam hal sepak bola yang dicari adalah kemenangan, bukan ball position atau yang lain-lainnya. Namun hasil akhir yang dibutuhkan. Dengan demikian Indonesia berhasil lolos ke round 4 dengan gol penalti yang dicetak oleh Rumene. Oke, kembali lagi kepada pertandingan malam ini. Saya secara pribadi tidak kaget dengan kekalahan ini. Karena itu yang tadi saya sampaikan bahwa Timnas Jepang ini pembinaan sepak bolanya sudah sejak lama. Dan kualitas mereka sudah terlihat beberapa puluh tahun yang lalu. Dan mereka sudah banyak berlalu lalang di kompetisi-kompetisi yang sifatnya internasional seperti Piala Dunia dan lain-lain. Dengan demikian, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, siapapun lawan Jepang di grup C yang datang ke Jepang pastinya akan mengalami kekalahan. Namun saya akui Timnas Indonesia karena walaupun bagaimana, Timnas Indonesia masih bisa menjaga harkat dan martabatnya di saat bertanding di Gelora Bung Karno. Tim sekelas Australia bisa ditahan imbang di Gelora Bung Karno. Kemudian Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina yang datang ke Gelora Bung Karno semuanya mengalami kekalahan. Dan ini sebuah pencapaian yang luar biasa dibandingkan dengan timnas kita beberapa tahun yang lalu. Hanya satu tim yang berhasil mengalahkan Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno selaku kandang ataupun markas besar Timnas Indonesia, yaitu Jepang, dan harus kita akui. Nah, malam ini kembali Jepang menghajar kita. Tidak main-main mereka menghajar malam ini dengan skor yang cukup telak 6-0. Dan kita harus akui bahwa Jepang adalah tim yang berkelas. Sekelas Jerman pun dihajar, apalagi kita. Namun malam ini juga Haji Momoriyasu selaku pelatih dari Jepang juga merotasi pemain. Dan Patrick Kluivert juga merotasi pemain. Ini bertujuan untuk bagaimana bisa mengetahui performa daripada pemain tersebut dan kualitas daripada pemain tersebut. Karena Indonesia perjuangannya masih panjang. Harus menuju round 4. Di round 4 nanti Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh. Seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Irak. Dan ada beberapa negara yang nantinya lolos ke round 4. Dengan demikian, Patrick Kluivert selaku kepala pelatih Timnas Indonesia harus mematangkan strategi pada pertandingan malam ini. Dia harus merotasi pemain agar mengetahui apa yang harus dia lakukan
pada round 4 nanti. Karena di round 4 itu persaingan cukup ketat. Karena harus sebagai catatan teman-teman harus tahu bahwa di round 4 nantinya hanya 6 negara. 3 negara dibagi 6 negara maksudnya dibagi dalam 2 grup. Satu grup berisikan 3 negara. Dan juara grup langsung secara otomatis mendapatkan tiket menuju Amerika, Meksiko, dan Kanada. Sementara runner up akan berhadapan dan kemudian yang menang akan lolos dan yang kalah akan mengikuti playoff. Maka kita sebagai pendukung, penggemar timnas Indonesia, penggemar setia, marilah kita selalu support mereka, kita dukung mereka dengan sepenuh hati. Jangan karena malam ini mereka kalah lalu nantinya beberapa hari kemudian mulai keluar bahasa-bahasa yang secara tidak sengaja akan menyakiti hati para pemain maupun tim kepelatihan sampai pada tingkat federasi. Seharusnya kita harus memberikan support. Kalah menang kita tetap dukung. Itu yang harus kita lakukan. Apapun bentuknya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan saat ini, kapan lagi kita akan lolos ke Piala Dunia? Karena momentum saat ini yang kita butuhkan. Di tangan federasi yang pas, di tangan tim kepelatihan yang pas, dan para pemain pun yang didatangkan pas untuk bagaimana bisa mengisi skuad Garuda yang ada. Karena pemain-pemain kita saat ini, boleh dibilang, kita harus sedikit optimis di saat menghadapi lawan-lawan yang seperti Qatar, Irak, kemudian ada beberapa negara lain, Arab Saudi, Bahrain, dan lain sebagainya. Kita boleh optimis karena kedalaman skuad yang saat ini dibawa oleh Peter Clever rata-rata adalah pemain berstandar Eropa. Dan itu terbukti. Arab Saudi datang ke Gelora Bung Karno kalah, kemudian Bahrain juga datang di Gelora Bung Karno kalah. Hanya Indonesia saja yang bisa mengalahkan Arab Saudi. Dan juga Indonesia yang bisa mengalahkan Bahrain. Satu-satunya negara ASEAN yang bisa mengalahkan negara dari tim Timur Tengah yaitu Indonesia. Dengan demikian, mari kita support mereka, dukung mereka, sampai mereka berada pada titik perjuangan terakhirnya. Oke teman-teman, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada para punggawa Garuda. Kalian luar biasa, kalian telah berjuang sejauh ini dan teruskan perjuangan kalian. Kami tetap di belakang kalian. Oke teman-teman, tetap semangat dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.